The Lost City of Z. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan petualangan seorang penjelajah bernama Percy Fawcett asal Inggris yang mencari sebuah peradaban yang hilang di hutan Amazon Bolivia, Amerika Selatan. Scene diawali di Irlandia, tepatnya di barak tentara Inggris pada tahun 1905. Seorang mayor bernama Percy Fawcett sedang menunggang kuda sambil tersenyum ke arah istrinya, yaitu Chicky dan anaknya Jack. Hari itu Percy bersama dengan tentara lainnya akan melakukan perburuan rusa, di mana rusa itu akan dikirim ke Archduke Ferdinand di sebuah pesta besar. Dengan dipandu oleh seorang tentara, trompet dibunyikan dan perburuan dimulai. Dengan kemampuan menunggang kuda dan menembak, rusa itu berhasil dilumpuhkan oleh Percy. Percy mendatangi istri dan anaknya. Chicky memberikan selamat kepada Percy. Percy menggendong anaknya dan mengatakan, suatu hari kita akan berburu bersama-sama. Malam tiba. Percy dan Chicky istrinya bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta, di mana Percy akan mendapatkan pujian dan makan malam bersama Archduke Ferdinand, tamu kehormatan dari Austria, karena berhasil memburu rusa itu. Sesampainya di pesta, Percy dan istrinya berdansa. Di tengah-tengah berdansa, buruan itu ternyata sedang dipamerkan tanpa adanya Percy. Sampai pada kolonel meminta berdansa dengan Chicky. Ajakan makan malam memang ada, akan tetapi Percy dihina karena Percy dianggap kurang beruntung dari pilihan garis keturunannya dan tidak ada makan malam. Tak dapat disembunyikan, Percy merasa sedih dan kecewa. Tahun 1906 setelah kejadian itu, Percy yang sedang mengawasi para tentara mengemas barang-barang dipanggil oleh seseorang yang dia sebut Pak. Percy diperintahkan ke London untuk ke RGS, Royal Geographic Society. Sesampainya di London, Percy bertemu dengan Sir George Goldie, Presiden RGS, dan John Scott Kelty, Sekretaris RGS. Presiden RGS ini menanyakan kepada Percy apa yang dia ketahui tentang Bolivia. Sir George menunjukkan sebuah peta kepada Percy dan menjelaskan bahwa adanya perdebatan mengenai perbatasan wilayah antara Bolivia dan Brazil saat ini dan dapat memicu adanya peperangan antara dua negara tersebut. Kedua negara tersebut meminta Inggris untuk memetakan perbatasan di wilayah Amazonia sebelum terjadinya peperangan. Sir George juga mengatakan bahwa keberhasilannya nanti akan bisa memperbaiki nama keluarga mereka karena ayahnya Percy dulu adalah seorang pecinta minuman dan pemain game. Percy kembali ke Irlandia, menemui istri dan anaknya sebelum pergi survei untuk mengeksplorasi hutan Amazonia. Saat itu Chicky memberitahunya bahwa dirinya sedang hamil anak kedua mereka. Sebagai istri yang sayang dengan suaminya, Chicky tetap mendukung keputusan Percy untuk pergi. Percy berangkat dan dengan berat hati meninggalkan keluarganya yang sangat ia cintai. April tahun 1906 di Samudra Atlantik dalam sebuah kapal. Percy sedang duduk dan membaca sebuah kamus untuk mempelajari bahasa mereka. Suasana sangat berisik di dalam kapal. Percy beranjak dari tempat ia duduk. Percy merasa dia diikuti oleh seseorang. Orang itu ternyata adalah Henry Costin. Dia adalah ajudan yang akan membantu Percy dalam eksplorasi ini. Dalam pertemuan ini, Percy menjelaskan kepada Henry bahwa reputasinya sebagai manusia yang hidup tergantung pada keberhasilan misi mereka ini. Scene beralih ke sebuah kereta di mana Percy menerima telegram. Dalam telegram itu berisi pesan bahwa mereka berdua diminta untuk memetakan Sungai Verde. Sungai ini membentuk bagian penting dari perbatasan antara Bolivia dan Brazil. Rute survei mereka dimulai dari sebuah tempat bernama Fazenda Jacobina. Perjalanan mereka dimulai. Tempat demi tempat mereka datangi. Gunung beres, tepian danau yang besar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mendaki gunung, semua itu mereka lewati. Hingga mereka tiba di hamparan hutan yang luas. Bolivia Timur yang belum dipetakan. Di dalam hutan, Percy dan Henry berhenti mencatat garis peta.
Hingga malam tiba, mereka mendengar sebuah permainan orkestra di dalam hutan. Mereka menemukan panggung megah dan pertunjukan opera di dalam hutan. Mereka tiba di rumah opera besar Fazenda Jacobina. Iya, mereka tiba di suatu tempat bernama Fazenda Jacobina. Malam itu, setibanya mereka di sana, Percy dan Henry dihampiri oleh seseorang. Dia adalah Kopral Manley. Kopral Manley menyampaikan kabar buruk yang ia terima melalui telegram dari Komisi Perbatasan. Percy dan Henry diminta membatalkan misi mereka. Akan tetapi Percy tidak akan mundur dan tetap menjalankan misi. Di sana, Percy bertemu dengan pengelola perusahaan karet untuk meminta seorang pribumi yang akan mengantarkan mereka dalam perjalanan. Diberikanlah seorang yang mereka sebut budak dari suku pedalaman. Ada penjualan budak suku pedalaman di sana. Sebelum menyusuri sungai, Percy mempersiapkan perbekalan selama perjalanan mereka di sungai. Dan beberapa orang yang akan ikut mereka dalam perjalanan, termasuk Kopral Manley. Sebelum keberangkatan, Percy menerima surat dari istrinya, Chiki, bahwa dia sudah melahirkan anak keduanya yang ia beri nama Brian. Mereka siap berangkat dengan perlengkapan yang cukup. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah perahu. Perahu itu dari Jerman, dengan mayat di atasnya. Tiba-tiba, ada anak panah yang menancap di salah satu anak buah Percy. Mereka diserang oleh suku Indian dengan panah. Semua orang panik, berusaha turun ke sungai untuk menghindari anak panah. Akan tetapi, di dalam air ada sekumpulan ikan piranha yang kelaparan dan menunggu santapan. Anak buah Percy lainnya tak dapat diselamatkan, menjadi santapan ikan piranha. Perjalanan mereka terus berlanjut, hingga orang-orang kelelahan, ada yang sakit. Saat itu, Percy mencoba berbicara dengan suku Indian itu. Suku Indian itu mengatakan bahwa ia untuk sampai ke hulu sungai masih sangat jauh, butuh berminggu-minggu. Budak suku Indian itu mulai berbicara kepada Percy mengenai suku pedalaman lain yang hidup di hutan yang tidak pernah ditemukan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan selamat dan dirinya akan bebas. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Beberapa dari mereka mati karena sakit. Mayatnya pun dibuang ke sungai. Makanan mereka mulai habis. Orang-orang dalam rakit mulai kelaparan, hingga pertengkaran terjadi untuk memperebutkan makanan. Saat sudah mulai kelelahan, akhirnya mereka menemukan hulu sungai yang mereka cari selama ini. Mereka semua senang, akhirnya mereka berhasil, dan budak suku Indian itu sudah pergi melarikan diri. Percy dan Henry masuk ke dalam hutan untuk mencatat catatan terakhir mereka dalam membuat peta. Hingga Percy dikagetkan dengan sebuah suara, ada babi hutan, makanan untuk perjalanan mereka kembali. Babi hutan berhasil ditembak. Saat akan mengambil babi hutan itu, Percy melihat-lihat area hutan, hingga akhirnya kakinya menginjak sebuah pot yang sudah pecah dengan jumlah yang banyak, dan melihat sebuah batu dengan ukiran sebuah huruf. Percy akhirnya percaya ada suku pedalaman yang belum pernah ditemukan. Suku India yang dijadikan budak itu benar, padahal Percy mengira bahwa budak itu sudah gila. Bermula dari sinilah, Percy mempunyai ambisi akan kembali dan menemukan sesuatu yang hilang dan belum pernah ditemukan oleh siapapun. Percy kembali ke London, disambut oleh orang-orang dengan gembira karena keberhasilannya. Tak lupa ada Chiki istri Percy, begitu juga Jack dan Brian anak kedua mereka yang masih bayi. Percy pun juga diundang makan malam oleh James Murray, seorang ahli biologi. Semua orang di jamuan makan malam membicarakan misi yang dijalani oleh Percy. Dalam makan malam ini, Percy juga menceritakan mengenai arkeolog yang ia temukan di Amazonia, yang rencananya akan ia bawa dalam pidato di RGS. 6 Februari tahun 1911, hari di mana pidato RGS dilaksanakan. Dalam pidatonya, Percy menceritakan dan menunjukkan beberapa arkeolog yang ia bawa dari Amazonia. Kota dan peradaban itu disebut dengan Z. Tapi, hampir semua peserta yang hadir dalam pidato itu mengejek penemuannya dan tidak mempercayainya. Hingga James Murray menantangnya untuk kembali ke Amazonia dan menemukannya. Tanpa ragu, Percy pun menerima tantangan itu. Setelah itu, di rumah, Percy yang sedang bersama istrinya mulai ada perdebatan. Karena keingin ikut sertaan Chiki dalam perjalanan kali ini, Percy tidak ingin istrinya ikut dengan banyak pertimbangan. Perdebatan mereka berakhir ketika Jack anak mereka datang. Mei tahun 1912, penjelajahan tetap dilakukan.
Penjelajahan kali ini Henry dan Manley ikut kembali dan ditambah dengan James Murray. Jalan yang mereka tempuh juga sama saat penjelajahan misi pembuatan peta. Saat melewati sungai, mereka bertemu kembali dengan suku orang pedalaman yang menghujani mereka dengan panah saat itu. Namun, kali ini Percy memberanikan diri untuk menghampiri mereka dan mulai mendekati mereka. Henry dan Manley sudah bersiap-siap dengan senjatanya, berjaga-jaga apabila Percy tidak kembali. Rencana Percy berhasil. Mereka semua diundang masuk ke pemukiman suku pedalaman itu. Sesampainya di sana, ada mayat seseorang di atas nyala api, digantung seperti membakar seekor ayam. Manusia itu adalah salah satu dari anggota suku mereka yang sudah meninggal. Kepercayaannya di sana, semangatnya akan masuk ke tubuh setiap orang yang memakannya. James Murray yang melihat itu menolak ide gila itu. Akhirnya, James Murray memutuskan untuk pergi dari area itu, meninggalkan Percy, Henry, dan Manley. Percy berharap bahwa dia akan menemukan informasi dari orang-orang suku pedalaman ini. Percy mulai menanyakan apa yang mereka cari kepada kepala suku di sana. Kepala suku hanya mendengar desas-desus akan kota itu, tapi dia tidak yakin. Kepala suku juga mengatakan bahwa apa yang mereka cari lebih jauh dari ujung sungai. Mereka bermalam di sana, melihat sedikit kehidupan di sana, membayangkan jika nanti Z ditemukan. Mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum kembali ke sungai, mereka mencari James Murray di hutan. James Murray ditemukan sedang tergeletak, kakinya terluka, dan dengan sampah-sampah makanan di sekitarnya, termasuk makanan yang ada di tas Percy yang dikirim oleh istrinya. Di sungai, mereka harus melewati arus yang cukup deras. Agar rakit seimbang, masing-masing mereka harus berdiri di posisi yang tepat. Sembari berdiri di posisinya, James hanya fokus pada lukanya dan membuat rakit tak seimbang. Makanan mereka mulai berjatuhan. Henry pun juga ikut terjatuh ke sungai, disusul dengan James. Untuk bertahan dari derasnya sungai, James berpegangan pada rakit, mengakibatkan rakit tak seimbang. Mereka kehilangan banyak makanan. Mereka pun menepi. Henry membantu James ke tepi sungai. Percy terlihat kesal. Bukannya meminta maaf, James justru mengeluh dan minta diberi sedikit kesempatan seolah-olah dia sekarat. Luka di kaki James semakin parah, sudah terinfeksi, dan dia juga mengalami keracunan darah. Perjalanan mereka sudah 2 minggu lamanya tertunda dari seharusnya. Dengan keputusan yang matang, Percy memberikan kuda terakhirnya, sebagian makanan dan uang. James akan pergi ke perkemahan pertambangan di dekat sana ditemani orang Indian yang akan membimbing jalan. Tanpa James, mereka melanjutkan perjalanan. Percy melewati sebuah tebing batu di mana ada sebuah ukiran wajah yang sangat besar. Percy percaya bahwa mereka sudah dekat dengan Z. Tiba-tiba Henry memanggil dan Percy diminta untuk kembali. Henry menunjukkan bekal mereka yang sudah disiram oleh minyak dan tidak dapat dikonsumsi. James yang melakukannya. Setelah apa yang sudah dia berikan, kuda terakhir mereka, Percy dan krunya harus kembali. Percy mengirimkan telegram kepada RJS, melaporkan bahwa James harus keluar dari ekspedisi karena alasan medis, dan kru yang lainnya akan kembali ke Inggris. Sesampainya di Inggris, di rumah Percy disambut oleh istrinya dan anak ketiganya yang baru ia lihat, seorang anak perempuan bernama Joan. Tak lama setelah kepulangannya, Percy, Henry, dan Manley dipanggil ke RJS. Dalam ruang pertemuan itu, Percy terkejut karena ada James duduk di sana yang baru tiba di London. Pertemuan ini dilakukan karena Percy dan James harus segera bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka. James merasa bahwa Percy dan yang lainnya meninggalkannya. Percy menyangkalnya, karena memang bukan itu yang terjadi. James juga menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak melihat bukti dari adanya peradaban yang hilang. Percy menegaskan bahwa alasan tidak mencapai tujuannya adalah karena James. Henry juga menambahkan bahwa James menuangkan cairan parafin ke persediaan terakhir mereka. Dengan cepat James menyangkalnya. James meminta Percy untuk meminta maaf di depan perkumpulan itu dan meminta istrinya turut hadir untuk menyaksikan pengakuan kesalahannya kepada James. Dalam pertemuannya ini, Percy tidak meminta maaf kepada James, tapi justru meminta maaf kepada anak buahnya, Henry dan Manley, karena tidak mendengarkan saran mereka untuk meninggalkan James saat itu di hutan. Percy merasa bahwa pertemuan ini disengaja untuk menyerang dirinya. Hari itu juga Percy mengundurkan diri dari institusi itu dan beranjak pergi meninggalkan ruangan. Baru sebentar kepulangannya, Percy sudah harus pergi lagi. Dia mendapat surat, Percy ditugaskan kembali ke medan perang.
Jack yang sudah beranjak dewasa mulai mengerti bahwa ayahnya tidak pernah ada untuknya. Jack kecewa dengan ayahnya yang harus pergi lagi dan meninggalkan rumah. Saat itu keadaan berita mengenai Percy sedang tidak baik, yang tentu saja berimbas ke keluarganya. Banyak koran yang memberitakan Percy bahwa dirinya adalah seorang pembohong. Percy merasa sedih. Garis depan Sungai Rhone, Prancis, yang sudah porak-poranda. Di sana Percy sedang menulis di sebuah buku ditemani oleh Manley. Mendapat kabar bahwa teman lamanya James yang sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya semenjak dari ekspedisi Arktik bersama orang Kanada. Percy tersenyum mendengar berita itu. Tiba-tiba Henry datang dan memberitahu Percy bahwa mereka kedatangan seseorang cenayang dari Rusia. Disaksikan oleh para prajurit, mereka mencoba mendengar peruntungan mayor mereka. Cenayang itu menyampaikan mengenai apa yang sedang ia cari. Bahwa apa yang sedang ia cari jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pencarian ini akan menjadi takdirnya. Dan dengan itu, Percy akan menerangi dunia. Percy menangis mendengar perkataan cenayang itu. 26 September tahun 1916, Percy memberikan sedikit sambutan kepada para prajuritnya. Sebelum penyerangan hari itu dimulai, peluit dibunyikan, perang pun dimulai. Dalam peperangan ini Manley tewas. Percy matanya terluka dan harus dirawat karena serangan gas. Percy yang terbaring dengan mata dibalut kain kasa, istri dan ketiga anaknya berada di sana. Percy bercerita kepada istrinya bahwa ia memimpikan Amazonia. Akan tetapi dokter berkata bahwa mungkin Percy tidak akan pernah bisa kembali lagi ke hutan. Mendengar hal itu, Percy sangat sedih. Istrinya mencoba menenangkannya. Stoke Cannon, Inggris tahun 1923. Di rumahnya, Percy sedang diwawancarai oleh seorang wartawan ditemani istrinya. Jack putra sulungnya lah yang menulis surat dan memberitahukan keberadaan ayahnya. Jack sedang berlatih untuk berburu. Percy mendatangi anaknya itu. Mereka mengobrol. Jack mengajak ayahnya untuk kembali ke hutan, untuk memenuhi ambisi ayahnya. Dari raut wajahnya tidak dapat dibohongi, bahwa Percy masih percaya bahwa Z itu ada, dan ambisinya untuk hal itu belum pudar sama sekali. Percy dan Jack anaknya memulai rencana perjalanan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mendapat izin dari istri Percy, Chicky, ibu kandung Jack. Chicky awalnya ragu, akan tetapi dia tahu itu adalah mimpi suaminya yang masih ada. Dengan senyuman, Chicky mengizinkan kedua laki-laki yang ia sayangi itu pergi. Percy juga menemui Henry Costin untuk ikut ekspedisi kembali dengannya. Akan tetapi Henry menolak, karena ia sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Henry menyerahkan buku catatan miliknya kepada Percy, berharap catatan itu akan membantunya. Percy dan Jack mengadakan konferensi pers. Institusi RGS juga memberi dukungan kepada Percy. Percy berjanji kepada John Scott Kelty, sekretaris RGS, jika ia sampai pada Z, ia akan mengirim sebuah kompas miliknya yang sudah ia bawa selama 20 tahun lamanya, untuk berjaga-jaga jika ia memutuskan untuk tidak kembali. Institusi ini juga memberikan penghargaan kepada Percy, kehormatan tertinggi RGS. Tiba saatnya Percy dan Jack harus pergi. Kepergian ketiga kalinya bagi Percy meninggalkan keluarganya lagi. Tapi kali ini ia ditemani oleh seorang yang sangat spesial, yaitu Jack, anak sulungnya, yang sudah tumbuh dewasa dan ekspedisi pertamanya. Percy berpamitan dengan Chicky, istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Berpamitan dengan kedua anaknya, Brian dan Joan. Chicky melepas dua laki-laki yang ia cintai dengan tangisan dan harapan. Wanita yang hebat. Banyak media yang memberitakan perjalanan mereka kali ini. Banyak dukungan dari berbagai pihak. Terlihat binar bahagia di mata Percy. Satu persatu, jalanan yang dahulu pernah Percy lalui, kini Jack dapat menyaksikan langsung bertemu dengan suku Indian. Mereka terus melanjutkan perjalanan, hingga bertemu dengan suku Indian lainnya. Tiba-tiba mereka diserang, Percy dan Jack lari. Di sisi lain yang berlawanan, mereka bertemu dengan suku Indian lagi, dengan mahkota di kepalanya. Kedua suku Indian itu sedang berperang ternyata. Percy dan Jack dibawa oleh mereka, dikelilingi orang-orang suku Indian itu. Jack mempunyai firasat bahwa dia akan mati hari itu. Percy berusaha meyakinkan anaknya bahwa ini bukanlah takdir mereka. Malam itu Jack menangis, mengatakan kepada ayahnya bahwa mereka akan mati, dan mengucapkan betapa ia menyayangi ayahnya. Percy pun mengungkapkan betapa ia sangat bangga dan menyayanginya kepada putra sulungnya itu yang sangat pemberani. Disinilah terakhir scene Percy dan Jack diperlihatkan. Suatu hari Chicky, istri Percy, mendatangi RGS dan bertemu dengan John Scott Kelty.
sekretaris RJS. Wanita ini mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang dari Brazil. Orang Brazil ini mengatakan bahwa ia melihat Jack dan Percy hidup dengan orang Indian. Chike menyerahkan sebuah kompas kepada John, kompas yang sudah Percy bawa selama 20 tahun itu. Chike memohon kepada John untuk tidak menyerah kepada harapan yang selama ini ia selalu lakukan, demi menunggu kepulangan kedua laki-laki yang sangat berharga dalam hidupnya itu, dan meminta bantuan kepada John. Chike berterima kasih kepada John, mengusap air matanya dan pergi.